Jadi sebenarnya wajar ya kalau nama STY muncul lagi. Memang kalau dibilang ayo kita move on, nyari pelatih baru, iya bener juga. Ayo dong. Tapi kan harus diingat juga bahwa kenapa kita sampai di titik ini. Karena kita harus mengakui bahwa menunjuk Patrick Kluivert menjadi pelatih menggantikan STY adalah sebuah kesalahan. Ya, tapi memang di Republik ini kan banyak yang nggak terduga-duga bisa terjadi. Jadi siapa tahu aja. Yang tidak terduganya itu yang kayak apa? Iya, siapa tahu ternyata masih bisa muncul lagi. Oke. Ya, apalagi Meskipun Thailand kan ngebidik katanya kan gitu. iya, cuman kan ya lebih semenangan Indonesia lah, lebih banyak challenge lah. Apalagi kan rombongan kenegaraan sekarang lagi ke Korea kan. Siapa tahu? Siapa tahu kan? Yes, mantap. Tepat pagi tadi, dunia sepak bola kembali dibuat heboh. Timnas Indonesia dan Oman disebut-sebut bakal berebut 1 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026 pada bulan November 2025 mendatang. Dan yang paling bikin publik tercengang, nama Shin Tae-yong kembali muncul dalam daftar calon pelatih yang akan memimpin laga hidup mati tersebut. Benar-benar kabar yang tak disangka. Semuanya bermula dari beredarnya video Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang mengatakan secara terbuka bahwa Indonesia dan Oman akan bertanding memperebutkan posisi Iran. Setelah Iran tersingkir dari Piala Dunia 2026, saya memutuskan untuk menambahkan 1 slot tambahan bagi kawasan Asia. Pertandingan playoff antara Oman dan Indonesia akan digelar pada November 2025. Pemenangnya akan otomatis lolos ke Piala Dunia, ucap Infantino dalam video yang viral di berbagai media sosial. Sontak, kabar itu langsung mengguncang publik sepak bola nasional. Ribuan komentar membanjiri akun resmi FIFA, PSSI, bahkan akun-akun fanbase Timnas Garuda. Banyak yang tidak percaya, tapi tak sedikit juga yang merasa inilah momen emas yang ditunggu selama puluhan tahun. Indonesia yang selama ini disebut macan Asia yang tertidur, kini benar-benar punya kesempatan nyata untuk mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Laga ini disebut-sebut bakal menjadi pertandingan paling penting di abad ini bagi sepak bola tanah air. Selama ini, Garuda sudah menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai ajang internasional, mulai dari Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, hingga ajang SEA Games dan AFF Cup. Namun, tiket ke Piala Dunia tetap menjadi mimpi tertinggi yang belum tercapai. Dan kini, kesempatan itu datang kembali, bukan melalui jalan mudah, melainkan dari drama tak terduga, diskualifikasi Iran dan pembukaan 1 slot tambahan yang memunculkan laga penentuan antara Indonesia dan Oman. Begitu kabar ini mencuat, nama Shin Tae-yong langsung menjadi trending di berbagai platform media sosial. Tagar kembalikan STY bahkan sempat memuncaki trending X Twitter selama 2 hari berturut-turut. Pasalnya, publik menilai hanya Shin Tae-yong yang mampu membentuk mental, disiplin, dan karakter juang pemain Indonesia di level internasional. Tidak ada pelatih lain yang bisa menandingi pengaruh STY. Dia bukan cuma pelatih, dia pembentuk generasi emas. Tulis akun @garudamerah di X. Hal senada disampaikan juga oleh banyak legenda sepak bola nasional. Mantan penyerang Timnas era 2000-an, Bambang Pamungkas, mengatakan bahwa momentum ini terlalu besar untuk disia-siakan. Kalau memang ini kesempatan emas menuju Piala Dunia, saya rasa satu-satunya orang yang paling pantas memimpin adalah Shin Tae-yong. Dia tahu karakter pemain, tahu strategi Asia, dan dia tahu bagaimana membawa tim ini ke level tertinggi, ujar BP dalam wawancara dengan media nasional. Namun di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memberikan tanggapan yang cukup keras saat ditanya mengenai peluang kembalinya Shin Tae-yong. Shin Tae-yong itu masa lalu, peluangnya kembali ke timnas 0%, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025. Pernyataan ini sontak memancing reaksi keras dari para penggemar sepak bola tanah air. Kolom komentar media sosial PSSI langsung diserbu netizen yang menyuarakan kekecewaan dan desakan agar PSSI berpikir ulang. Salah satu komentar viral datang dari akun supporter fanbase besar. "Jangan gengsi Pak Erick, demi merah putih, panggil lagi Shin Tae-yong. Ini bukan soal masa lalu,
ini adalah soal masa depan sepak bola Indonesia. Publik pun mengingatkan kembali sejumlah contoh sukses pelatih yang kembali ke tim lamanya dan justru membawa kejayaan. Nama seperti Benny Dolo, Ivan Kolev, hingga Alfred Riedel pernah mengalami momen serupa. Benny Dolo sempat dipecat, namun saat dipanggil kembali justru berhasil membawa timnas ke performa terbaiknya. Ivan Kolev pun begitu. Sempat dilepas, tapi saat kembali ia berhasil menstabilkan permainan tim. Jadi, mengapa tidak memberi kesempatan kedua bagi Shin Tae-yong? Dalam dunia sepak bola, reuni bukan hal tabu. Justru kadang menjadi titik balik menuju era kejayaan baru. Tidak bisa dipungkiri, sosok Shin Tae-yong telah meninggalkan jejak mendalam dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini datang dengan filosofi disiplin tinggi, latihan keras, dan pendekatan psikologis yang matang. Dia bukan hanya mengubah cara bermain, tapi juga cara berpikir pemain Indonesia. Dari gaya hidup profesional, pengaturan gizi, hingga mental pantang menyerah, semua diterapkan dengan tegas. Hasilnya, timnas Indonesia yang dulu dianggap lemah kini bisa bersaing melawan tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Australia. Selama masa kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mencatat peningkatan signifikan di ranking FIFA. Dari posisi 173, Garuda berhasil menembus posisi 130 besar dunia dan sempat menjadi tim Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi. Di bawah arahannya pula, timnas U23 berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Dan jangan lupakan juga momen heroik ketika Indonesia menahan imbang Jepang 2-2 di laga persahabatan 2024 lalu. Laga yang membuat dunia menatap Indonesia dengan kagum. Dengan catatan tersebut, wajar bila publik kini berharap Shin Tae-yong kembali memimpin pasukan Garuda dalam laga penting melawan Oman nanti. Oman bukan lawan sembarangan. Tim ini dikenal punya pertahanan solid dan gaya permainan cepat khas Timur Tengah. Namun, banyak analis menilai Indonesia punya peluang lebih besar, terutama dalam aspek mental dan kecepatan pemain muda. Kalau dilatih Shin Tae-yong, saya yakin Indonesia bisa unggul. STY punya kemampuan membaca pola permainan Arab dengan sangat baik, ungkap analis sepak bola Asia Park Jae-sung kepada media Korea. Selain itu, dukungan penuh publik tanah air bisa menjadi faktor pembeda. Jika laga ini digelar di Jakarta, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pastinya akan menjadi lautan merah. Supporter Garuda dikenal dengan atmosfer yang luar biasa, dan tak sedikit media asing menyebut GBK sebagai neraka bagi tim tamu. Beberapa tokoh sepak bola nasional juga angkat bicara. Andre Rosiade, penasihat klub Semen Padang VFC, dengan tegas menyebut PSSI harusnya tidak gengsi untuk membawa kembali STY. Benny Dolo dulu dipecat, tapi balik dan sukses. Ivan Kolev juga begitu. Kenapa Shin Tae-yong tidak bisa? Kalau memang demi negara, ego pribadi harus disingkirkan, ujar Andre. Sementara itu, mantan pemain Persija Ismet Sofyan menilai bahwa publik sudah terlalu lama menunggu momen ini. Kita punya peluang nyata, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita butuh pelatih yang bisa membakar semangat pemain, dan itu cuma Shin Tae-yong. Isu lain yang tak kalah menarik adalah soal daftar pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi laga hidup mati melawan Oman nanti. Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali, para pemain muda ini akan menjadi tulang punggung utama. Kombinasi pemain lokal dan diaspora akan menciptakan tim yang seimbang, penuh energi muda dan kedewasaan taktik. Di media sosial, kini penuh dengan semangat dan doa dari seluruh penjuru tanah air. Dari Aceh hingga Papua, dari komunitas supporter hingga influencer sepak bola, semua bersatu dalam satu suara. Garuda harus terbang ke Piala Dunia 2026. Bahkan, beberapa stasiun televisi nasional mulai menyiapkan program khusus menjelang laga tersebut, lengkap dengan countdown dan liputan eksklusif. Atmosfer ini benar-benar menggambarkan betapa besar harapan rakyat Indonesia terhadap tim kesayangannya. Kesempatan seperti ini mungkin tidak datang dua kali. Dengan dukungan publik yang luar biasa, infrastruktur sepak bola yang terus membaik, dan pemain-pemain muda berbakat, Indonesia berada di titik tertingginya dalam 2 dekade terakhir. Yang dibutuhkan kini hanya satu hal, keputusan berani dari PSSI.
Apakah mereka akan membuka hati dan kembali mempercayakan timnas kepada Shin Tae-yong? Atau... Nah, sebelum lanjut ke update berikutnya, saya ingin mengajak kalian semua, para pecinta sepak bola tanah air, untuk menulis satu kalimat pamungkas di kolom komentar. Menurut kalian, setujukah Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia untuk laga melawan Oman ini? Atau kalian justru sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PSSI yang bilang, kita harus move on dari Shin Tae-yong? Tulis pendapat kalian dengan sopan tapi penuh semangat, karena suara kalian penting bagi masa depan Garuda. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Apapun hasil akhirnya nanti, yang jelas satu hal, perjuangan Garuda belum selesai. Indonesia kini berada di panggung besar dunia dan setiap langkah yang diambil akan tercatat dalam sejarah. Ayo Garuda, buktikan bahwa kita bukan lagi tim kecil Asia. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa tiket Piala Dunia adalah harga mati. Dan untuk PSSI, kami tahu perjuangan kalian tidak mudah. Tetap semangat, tetap berbenah, dan dengarkan suara rakyat sepak bola Indonesia.